معاشر المسلمين وجمعة المؤمنين رحمكم الله. إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المشاهد والخطبة فيها مقام ركعتين. وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوم السلام بين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب لنا منك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi wa ratadah wa hakama fihim bi'adlihi wa amdah wa yassara kullan lima khuliqa lahu fa ardah fasawa bil mauti bainal ghaniyyi wal faqir wa ja'ala at-turaba malan lid-daniyyi wasyarif. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره والشكر يوجب المزيد من رفده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة تنجينا من أهوال يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه بالشفاعة. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله البرارة وأصحابه الكرام. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman dan takwa serta nikmat kehidupan yang damai ini. Sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini Allah memudahkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Yang kedua, saya sebagai khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Semoga nikmat iman dan takwa yang berada di hati kita sampai saat ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika pada saatnya kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita tetap membawa nikmat iman dan takwa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tadi di awal telah disampaikan salah satu nikmat yang bisa kita rasakan di bumi Indonesia ini adalah nikmat damai, nikmat tentram, nikmat aman, nikmat saling menguatkan satu sama lain. Tidak ada ancaman di kanan kiri kita, meskipun kita hidup dengan orang yang berbeda agama dan berbeda suku. Hal ini tentu berbanding terbalik
dengan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang berada di jalur Gaza di sana, yang jauh jaraknya dari kita, ribuan kilometer jarak tempuhnya, dan kalau dalam menempuh perjalanan maka perlu berjam-jam apabila kita ingin sampai ke sana. Tapi sebagai seorang muslim yang telah dikatakan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa kita sebagai seorang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka kita adalah bersaudara. Seharusnya sebagai saudara kita juga merasakan sakitnya saudara-saudara kita yang berada di negara Palestina saat ini. Boleh jadi saat ini mereka tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena ancaman kematian berada di hadapan mereka. Maka oleh karena itu, tentu kita harus bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat aman, nikmat damai, nikmat tentram yang kita rasakan ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, untuk kembali menggugah rasa cinta kita, rasa persatuan kita, rasa mahabbah kita dengan saudara-saudara kita yang berada di negara Palestina itu, ada beberapa hal yang ingin khotib sampaikan. Ada beberapa alasan kenapa kita juga harus mencintai negeri yang kita sebut sekarang negeri Palestina itu, yang sebagian besarnya telah diduduki oleh Zionis Israel, yang di dalamnya ada masjid yang sangat agung di sana, yaitu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa merupakan salah satu masjid yang dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah bangunan masjid pertama di muka bumi yang dibangun oleh Nabiullah Adam, dan 40 tahun kemudian beliau diperintahkan membangun Masjidil Aqsa. Kita juga telah mengetahui di dunia ini ada 3 masjid yang mulia yang beribadah di sana berlipat-lipat. Di antaranya adalah Masjidil Haram yang berada di kota Makkah, kemudian Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah, dan yang nomor 3 adalah Masjidil Aqsa yang berada di kota Yerusalem, yang saat ini awalnya adalah bagian dari negara Palestina yang kemudian diambil alih oleh Zionis Israel. Masjidil Aqsa juga merupakan akhir perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan juga Masjidil Aqsa merupakan awal mi'raj beliau ketika beliau naik ke Sidratul Muntaha. Di Masjidil Aqsa inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama para nabi yang lain, 25 rasul dan nabi-nabi yang lain, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kehormatan menjadi imam bagi nabi-nabi yang lain. Itulah alasan pertama, hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kenapa kita harus merasa memiliki negeri Palestina tersebut, karena di dalamnya yang pertama ada Masjidil Aqsa sebagai salah satu masjid yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa juga merupakan kiblat pertama bagi umat Islam setelah 17 bulan, selama 17 bulan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, diperintahkan untuk melaksanakan sholat, maka kiblat pertama kali umat Islam adalah Masjidil Aqsa selama 17 bulan. Baru ketika sampai 17 bulan, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengalihkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Oleh karena itu, hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, apabila kita mendapatkan rizki melaksanakan haji atau umroh, maka salah satu yang diziarahi oleh orang yang haji atau orang umroh adalah Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah mengalihkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di tengah-tengah sholat. Ketika sholat yang pertama, beliau menghadap ke Masjidil Aqsa, dan di tengah-tengah sholatnya kemudian datang perintah untuk mengalihkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Seketika itu juga kemudian Rasulullah mengalihkan pandangannya ke Masjidil Haram. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, masjid di Palestina
juga merupakan negeri para nabi, negeri para rasul. Di sana lahir banyak nabi dan banyak rasul. Di antaranya adalah Nabiullah Isa lahir di kota Yerusalem, dan nabi-nabi lainnya juga lahir di negeri Palestina tersebut. Oleh karena itu, sebagai negeri yang menjadi tempat kelahiran para nabi dan para rasul yang kita muliakan, maka pantaslah kita hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah apabila menumbuhkan rasa cinta kita kepada negeri Palestina dengan tanpa mengurangi sedikit pun rasa cinta kita kepada negeri Republik Indonesia ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alasan lainnya karena di sana terdapat Baitul Maqdis, yaitu yang disebut dengan Ardul Mahsyar wal Mansyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia menjelang kiamat. Salah satu di antara tanda kiamat nanti adalah munculnya api dari barat, kemudian manusia digiring, dikumpulkan menjadi satu, dan fa insyaallah tempatnya adalah di negeri yang disebut dengan Baitul Maqdis atau di negeri yang disebut dengan negara Palestina pada saat ini. Apabila saat ini belum kita kuasai, maka tinggal menunggu waktu sebetulnya agar Palestina itu bisa menjadi bagian lagi dari negara Islam. Hanya menunggu waktu. Tapi ketika saat ini mereka membutuhkan kita, maka kita harus hadir di tengah-tengah mereka. Dan di sana juga di Baitul Maqdis atau di Palestina ini juga Dajjal laknatullah akan dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hanya ada dua negeri nanti yang akan bebas dari gangguan Dajjal, yaitu negeri atau kota Mekah dan kota Madinah. Kota-kota lainnya akan dimasuki oleh Dajjal, dan kita akan diminta oleh Dajjal untuk beriman kepadanya dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Dajjal laknatullah ini akan dibunuh oleh Nabiullah Isa menjelang kiamat di negeri Palestina. Yang terakhir adalah Palestina merupakan bagian doa, bagian negara yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan dengan keberkahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Barik lana fi Syaminan wa fi Yamanina." Ya Allah, berkahi kami di negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Bagian dari negeri Syam dan negeri Yaman itu adalah negara, salah satunya adalah negara yang kita sebut dengan Palestina. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari-hari belakangan ini kita menyaksikan, kita mendapatkan informasi, kita melihat di tayangan televisi betapa kehidupan saudara kita yang berada di negeri Palestina tersebut dalam keadaan yang sedang merana, sedang tidak enak karena diserang terus-menerus oleh negara Israel. Oleh karena itu, kita harus merasakan, harus ada rasa simpati dan empati yang harus kita hadirkan di hati kita sebagai bagian dari orang Muslim. Karena Rasulullah bersabda, apabila ada orang Muslim yang tidak merasa, tidak peduli dengan Muslim yang lain, maka dia bukan golongan dari kami. Lantas bagaimana cara kita peduli dengan orang-orang yang berada di Palestina? Apakah kita harus berangkat ke sana? Tentu tidak, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama, mari kita bantu saudara-saudara tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberi kesabaran, agar para mujahid di sana mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah, dan juga agar musuh-musuh yang sedang menghadap atau menyerang negara Palestina dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dianjurkan adalah dengan memperbanyak doa kunut nazilah. Salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan salah seorang sahabatnya. Hanya satu orang sahabat Rasulullah kehilangan satu orang sahabatnya, Rasulullah berdoa, membaca doa kunut nazilah selama 1 bulan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Apalagi negara atau saudara kita di Palestina, bukan satu orang yang dibunuh, sudah ribuan orang. Bahkan pada saat ini pendidikan di sana sudah dihentikan karena anak kecilnya sudah mati semuanya, sudah tewas dibunuh oleh orang-orang Israel. Maka pantaslah apabila kemudian kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di rakaat terakhir kita di salat kita, Allahumma adzibil kafarata wal musyrikin a'da'ad-din alladzina yasudduna an sabilika wa yukadzibuna rusulaka wa yuqatiluna awliya'ak. Ya Allah, azablah, hancurkanlah al-musyrik,
kafarata wal musyrikin, orang kafir dan orang musyrik. Siapa itu? Alladzina yasudduna an sabilik, yaitu orang-orang yang telah menghalangi dari jalanmu. Mungkin hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah menyaksikan ada orang sholat kemudian diberi gas air mata oleh tentara Israel. Ini kan berarti sudah menghalangi kita sebagai orang Islam dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa yukadzibuna rusulak, yang mendustakan rasulmu, wa yuqatiluna awliya'ak, dan yang telah membunuh kekasih-kekasihmu. Maka hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita dawamkan 1 bulan, 2 bulan kunut nazilah ini demi membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina agar segera dibebaskan dari cengkraman Zionis Israel ini. Yang kedua, mungkin bagi sebagian kita yang memiliki kelebihan harta, salurkanlah donasi saudara-saudara sekalian untuk membantu saudara kita yang berada di Palestina. 100.000 mungkin tidak ada artinya apabila kita sedekahkan sendirian. Tapi 100.000 atau 50.000 atau 10.000, kemudian satu masjid menyumbang semuanya, maka itu akan menjadi nilai yang sangat besar yang fa insyaallah akan membantu kehidupan saudara-saudara kita yang berada di negeri Palestina. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mungkin itu saja khutbah Jumat yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menggugah semangat kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, baik dengan membacakan doa bagi mereka atau mendonasikan sebagian dari harta kita, sekali lagi untuk membantu perjuangan mereka dan sebagai bukti bahwa kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai saudaranya, yang yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan satu sama lain, sehingga kemudian kita nanti di akhirat lepas dari pertanyaan apa yang telah engkau perbuat untuk saudaramu sesama muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.